Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Oke, jadi Anda udah berbagi ya serangkaian renungan harian selama seminggu penuh. Fokusnya kelihatannya dalam banget ke kitab Efesus dan Yeremia tentang perjalanan rohani gitu ya, transformasi. Dari katakanlah kondisi awal kita, terus apa yang Tuhan lakukan, lalu posisi baru kita sekarang, dan tujuan hidup yang baru itu. Semuanya dalam anugerah. Nah, misi kita di sini kayaknya mau coba ekstrak inti perjalanannya ya, dari mati rohani sampai hidup punya tujuan baru. Mari kita bedah deh. Iya, betul. Dan yang menurut saya menarik banget dari sumber Anda ini adalah caranya membangun pemahaman soal kasih karunia, anugerah gitu ya. Dimulai dari pengakuan yang jujur. Kondisi kita tuh gimana sih tanpa Tuhan? Efesus 2 ayat 5 itu kan gamblang banget ya. Kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ini bukan sekedar lemah loh, tapi benar-benar nggak berdaya, nggak bisa merespons Tuhan sama sekali. Bener banget, titik awalnya cukup bikin kaget ya. Bukan cuma sakit, tapi mati. Dan sumber Anda ini menekankan, ini bukan sesuatu yang bisa kita perbaiki sendiri gitu kan. Nah, disinilah inisiatif Tuhan jadi penting banget. Bukan kita yang cari jalan, tapi Dia. Efesus 2 ayat 4 bilang kaya dengan rahmat, punya kasih yang besar, Dia yang gerak duluan. Tindakan pertamanya apa? Yaitu tadi Efesus 2 ayat 5, menghidupkan kita bersama Kristus. Ini pure kasih karunia ya, hadiah aja gitu. Murni hadiah. Dan ternyata hadiah ini nggak cuma satu lapis. Sumber Anda kan nggak berhenti di dihidupkan aja. Kalau kita lihat lagi Efesus 2 ayat 6, ada langkah berikutnya. Kita juga dibangkitkan, bahkan diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah ini poin penting banget. Ini bukan cuma janji nanti, tapi digambarkan sebagai posisi spiritual Anda sekarang. Udah di situ. Sumber Anda seolah bilang Anda itu udah punya akses ke perspektif surga, otoritas surga, buat hadapi masalah di bumi. Statusnya udah dikasih gitu. Bukan sesuatu yang perlu kita perjuangkan lagi. Tapi kan muncul pertanyaan ya, buat apa sih semua ini? Kok kita dikasih posisi seistimewa itu? Sumber Anda di Efesus 2 ayat 7 kasih jawaban yang menurut saya keren banget. Supaya nanti di masa depan, hidup Anda itu jadi semacam pameran, ke etalase gitu. Bukti nyata dari kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Cerita hidup Anda jadi demo kebaikan Tuhan. Iya, jadi galeri anugerahnya Tuhan ya. Nah, terus gimana caranya kita bisa masuk ke realitas ini? Posisi dan tujuan baru ini. Sumber Anda balik lagi ke dasarnya. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi anugerah itu pintunya, iman itu kayak tangan yang menerima hadiahnya. Ini otomatis bikin kita rendah hati ya. Nggak ada celah buat sombong sama sekali. Semua dikasih. Oke, jadi Efesus ngasih gambaran besar ya soal transformasi radikal oleh anugerah ini. Tapi terus di bagian akhir renungannya, sumber Anda ini bawa kita ke Yeremia. Rasanya ada nuansa yang sedikit beda di sini ya. Kayak ada panggilan buat kita aktif mencari Tuhan. Bukan cuma nerima pasif lagi gitu. Betul, ini kayak sisi koin yang satunya lagi. Setelah kita nerima anugerah segitu besarnya, ada respons aktif dari kita. Yeremia 29 ayat 14a itu kan menjanjikan sesuatu yang indah ya. Kalau Anda cari Dia sungguh-sungguh, Dia bakal memberi dirinya ditemukan. Dan ini nyambung langsung ke janji berikutnya di ayat yang sama, pemulihan keadaan. Sumber Anda juga kayaknya ngasih catatan ya, pemulihan ini mungkin perlu kesabaran, proses gitu. Dan pemulihan ini, menariknya, bukan cuma soal personal ya. Ayat 14c, Yeremia 29 bilang, Tuhan akan mengumpulkan kita dari tempat pembuangan. Ini nunjukin aspek komunal yang kuat banget kan? Kita dipulihkan, nggak buat sendiri-sendiri. Tepat sekali. Pemulihan itu bawa kita masuk ke dalam keluarga, komunitas iman. Kita memang nggak dirancang buat jalanin hidup yang udah dipulihin ini sendirian. Tujuannya ya seperti yang terkenal banget itu, Yeremia 29 ayat 11. Supaya kita bisa hidup sesuai rancangan-rancangan damai sejahtera yang Tuhan udah siapkan. Dan seringkali rancangan itu ya terwujudnya di dalam dan lewat komunitas itu. Jadi, kalau kita rangkum nih dari semua sumber Anda ini ya, intinya itu sebuah perjalanan yang, wow, luar biasa. Dari nggak berdaya sama sekali, mati, terus dihidupkan karena inisiatif Tuhan, ditinggikan ke posisi baru di surga, dikasih tujuan, jadi pameran anugerahnya,
terus dipanggil buat aktif mencari Dia yang ujungnya membawa ke pemulihan pribadi dan juga penempatan di komunitas. Semua akarnya di kasih karunia. Lewat iman, hasilnya kerendahan hati. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan reflektif yang kuat buat Anda renungkan, yang muncul dari sini. Kalau Efesus 2 ayat 7 itu benar, bahwa hidup Anda dimaksudkan jadi pameran kekayaan anugerah Tuhan. Coba direnungkan, aspek mana dari seluruh perjalanan anugerah ini, mulai dari dihidupkan, dibangkitkan, didudukan di sorga, sampai dipulihkan di komunitas dan diberi tujuan, aspek mana yang saat ini paling perlu Anda pamerkan atau tunjukkan dengan lebih jelas dalam hidup Anda sehari-hari. Mungkin itu area pertumbuhan Anda berikutnya, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut.